Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku tercinta, pecinta channel Obat Jiwa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat serta hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita masih bisa berbahagia bersama keluarga. Itu semua berkat rahmat Allah. Tak lupa pula salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang beriman, pecinta channel Obat Jiwa yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan berumah tangga, cita-cita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dari semua pasangan suami maupun istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga seperti yang kita inginkan. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan istri. Seperti kita ketahui bersama, suamilah pemimpin keluarga. Tapi jangan salah, istri juga mempunyai kedudukan yang tinggi, terutama bagi istri-istri yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia ini penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kedudukan kaum lelaki dijelaskan dalam firman Allah yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi, tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Dan telah tanpa mereka sadari melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu apa saja tindakan-tindakan yang merupakan dosa suami terhadap istri? Mari kita simak. Yang pertama adalah tidak mengajarkan agama kepada istri. Ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ingat, para suami hendaknya mengajarkan apapun yang diperlukan untuk menghindarkan istrinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Kesalahan yang kedua suami terhadap istri adalah tidak adanya rasa cemburu. Kenapa demikian? Rasa cemburu selain menjadi bahan bakar atau bumbu-bumbu dalam hubungan rumah tangga, rasa cemburu dapat menghindarkan istri dari sifat-sifat dan sikap-sikap yang kurang terpuji. Seperti yang pernah diriwayatkan dalam riwayat An-Nasa'i, dijelaskan ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan seorang lelaki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi perhatikan ya ibu-ibu, ketika suami tidak pernah mengungkapkan kecemburuannya, perlu dipertanyakan lagi dan tegurlah ia, karena hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena akan bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Karena ketika terjadi perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya, tidak akan pernah mendapatkan teguran dari suami yang tidak memiliki sifat cemburu. Perhatikan ini, kelihatannya di zaman sekarang sering dibolak-balik bahwa suamiku pengertian, tidak pernah cemburu, suamiku nasionalis, suamiku terbuka, suamiku begini begitu. Padahal itu sifat yang dibenci oleh Allah, yaitu sifat yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri. Ingatkan suami-suami Anda. Demikian yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita menginjak yang ketiga. Dosa suami terhadap istri adalah tidak memberi nafkah istri. Itu kunci, karena kewajiban suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan pasti semua orang tahu, ketika suami tidak memberikan nafkah terhadap istri dan tidak berusaha dengan sepenuh hati, maka itu hal yang tidak benar. Menelantarkan anak istri tanpa diberikan nafkah lahiriah, malah si istri diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami, dalam perjuangan hidup dan mati seolah-olah tiada artinya di mata seorang suami, sehingga suami berleha-leha tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Sungguh yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang keempat tidak jauh dari yang ketiga, yaitu membiarkan istri bekerja untuk suami. Seperti banyak kita lihat, justru banyak istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan suami malah enak-enak di rumah tanpa terpikir bahwa peran seorang suami ada sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di zaman yang serba maju ini, banyak peluang-peluang pekerjaan didapat oleh kaum wanita. Tapi itu bukan alasan. Bahkan banyak wanita yang lebih senang bekerja daripada mendidik anaknya di rumah.
Bahkan kalau perlu suaminya suruh merawat anak, sedangkan istrinya bekerja. Ini fenomena yang gila, saudara-saudaraku. Karena bukan ini yang dibenarkan oleh Allah. Jadi, ketika Anda sayang suami, ingatkan suami Anda agar tidak dilaknat oleh Allah. Pacu ia untuk bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya demi keselamatan bersama dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarga adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Maka bagi para suami dan calon suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang suami harus bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, disegani dalam rumah tangga juga sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa selanjutnya suami terhadap istri adalah perasaan benci kepada istri. Apapun alasannya, mungkin dikarenakan oleh perselisihan yang tak ada ujung atau apapun. Karena perasaan benci ini sangat bertolak belakang dengan rasa cemburu. Kalau rasa cemburu dianjurkan oleh Allah karena untuk menghindari istri mendapat perlakuan keji atau berbuat keji, itu pun dilandasi oleh kasih sayang. Sedangkan benci adalah perasaan yang ditiupkan oleh setan. Secara etimologi bahasa, kata benci berarti perasaan tidak suka terhadap orang lain secara terus-menerus, bahkan ketika orang tersebut berbuat baik kepadanya. Jadi, ingatkan suami Anda jangan pernah membenci Anda. Karena alasannya bisa macam-macam. Kenapa suami membenci istri? Mungkin karena akhlak istri yang kurang baik, pemarah, atau apapun. Tapi itu bukanlah alasan pembenaran para suami untuk membenci istrinya. Karena Rasulullah pernah bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita petik hikmah bahwa ketika seorang suami kurang berkenan terhadap akhlak istrinya, bisa dinasihati dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai membencinya, karena di balik keburukannya pasti ada hal-hal lain yang membuat suami senang. Dan yang keenam adalah suami tidak mau membantu pekerjaan rumah. Ini salah satu dosa yang dilakukan oleh para suami. Karena biasanya seorang kepala rumah tangga setelah memberikan atau mencukupi nafkah lahir, mereka sudah tidak mau dengan urusan rumah tangga. Sedangkan tugas istri pun berat. Dari bangun tidur, mereka menyiapkan keperluan suami dan anaknya. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, dia menyiapkan makanan, dia menyiapkan pakaian. Dan ketika mereka semua sudah berangkat, istri masih disibukkan dengan mencuci baju, membersihkan rumah, dan hal-hal pekerjaan lainnya yang walaupun kelihatannya ringan, tapi tidak ada habisnya. Bahkan ketika malam sudah waktunya beristirahat, istri masih punya kewajiban untuk diberikan nafkah batin oleh suami. Bayangkan betapa energi istri terporsi dari bangun tidur sampai menuju memejamkan matanya. Sehingga para suami hendaknya ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Apa saja, bahkan mencuci baju, membersihkan rumah, hendaknya istri dibantu oleh suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan
untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau, dalam hal ini Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya. Dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk melakukan ibadah sholat. Saudaraku pecinta obat jiwa yang dirahmati oleh Allah, dosa suami selanjutnya adalah mengumbar aib istri. Ini mungkin masih jarang terjadi ya. Biasanya yang melakukan ini adalah wanita. Wanita banyak nongkrong sama tetangga membicarakan aib suami. Tapi ternyata masih ada atau mungkin banyak laki-laki yang sering berkeluh kesah kepada rekan kerjanya dan mengumbar kejelekan istrinya. Perbuatan ini sangat menjatuhkan kehormatan seorang tersebut di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lakukan ini. Saudaraku yang tercinta, dosa selanjutnya adalah menyakiti istri secara fisik. Di tengah pelindungan hukum yang cukup ketat, masyarakatnya sudah sadar hukum, kita masih saja dan banyak menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap istri. Karena biasanya karena beban kehidupan, karena mencari nafkah yang cukup sulit di akhir-akhir ini, banyak laki-laki berusaha dengan keras dan akhirnya menimbulkan stres pada dirinya. Banyak permasalahan di luar, sedangkan pelampiasannya akhirnya kepada istri. Ketika tidak menyukai sesuatu tentang istrinya, mereka langsung main pukul, main tendang. Sangat dibenci oleh Allah perbuatan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayatnya dari Ibnu Majah. Hadis ini ditujukan untuk laki-laki agar tidak meremehkan kedudukan istri dan tidak mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah kemudian memperlakukan istri semena-mena. Hadis yang saya sebut tadi berkaitan juga dengan dosa suami yang ke-9, yaitu meremehkan kedudukan istri. Jadi para suami yang sudah memberikan nafkah lahir, memberikan nafkah batin, bekerja keras untuk istri, tapi masih menganggap istrinya tidak tahu apa-apa. Jika Anda menemukan suami yang demikian, ingatkanlah, demi kelangsungan dan ridho Allah di dunia, bahkan di akhirat. Karena kita semua merindukan bersama-sama dan berkumpul di surga dengan istri atau dengan suami yang saleh dan soleha. Jadi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi uraian tentang 9 dosa suami kepada istri. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.